alhamdulillahilladzi nata'ijal fikri li arbabil hizza. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat beserta salam. Marilah kita limpahkan kepada nabi kita, Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya Muhammad Allah Ilyasin akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam kelas 10 yang berjudul 4 sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sebelum kita membahas 4 sifat Rasulullah SAW, kita harus tahu dulu apa perbedaannya Nabi dan Rasul. Kalau perbedaan Nabi dan Rasul, yaitu kalau Rasul laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, sedangkan yang Nabi sendiri manusia yang diberi wahyu oleh Allah dan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau Rasul pastinya Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pembahasan yang tadi 4 tersebut, sifat-sifat kanjeng Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu sifat siddiq. Siddiq itu artinya benar. Nah, seorang Rasul tidak mungkin berbohong kepada umatnya. Meskipun ucapan atau perilaku Rasul itu di luar nalar kita, di luar akal sehat kita. Contohnya saja, ketika Rasulullah SAW perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ke Siratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Kan kalau menurut akal pikiran kita itu tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah di dunia ini. Nah, yang kedua, sifat Nabi Muhammad SAW yaitu sifat amanah. Nah, sifat amanah artinya dapat dipercaya. Mustahil bagi Nabi itu berbohong. Nah, Nabi Muhammad SAW selama dia menjadi Rasul atau menjadi pimpinan bagi bangsa Arab, dia tidak pernah menggunakan jabatannya tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun kepentingan keluarganya, melainkan dia menggunakan jabatan sebagai Rasul tersebut hanya semata-mata untuk berjihad di jalan Allah dan untuk menyebarkan agama Islam atau untuk kepentingan bagi umatnya. Dalam qiraat surat Al-A'raf ayat 68, aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Ketika Nabi Muhammad SAW ditawarkan kerajaan, ditawarkan harta, dan ditawarkan oleh wanita, oleh bangsa Quraisy, Nabi Muhammad SAW menjawab, demi Allah, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan tugas suci, maka aku tidak akan meninggalkan sampai Allah memenangkan Islam atau hancur karenanya. Nabi Muhammad itu tidak mungkin khianat. Sampai oleh bangsa Arab, Nabi Muhammad SAW dijuluki sifat Al-Amin. Yang ketiga dari 4 sifat Nabi Muhammad SAW yaitu sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, itu tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang dilebihi. Jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan perintah Allah kepada umatnya itu
dengan sejujur-jujurnya, meskipun Nabi Muhammad SAW itu dalam perintahnya menyinggung dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk nomor 4 dari sifat kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu sifat patona, yang artinya itu bijaksana. Mustahil bagi Rasulullah SAW atau bagi pimpinan itu bersifat bodoh ataupun bersifat jahlu. Nabi Muhammad SAW harus mampu menjelaskan Al-Quran kepada beribu-ribu umatnya dengan secara sebijaksana mungkin. Nabi Muhammad SAW harus mampu menjelaskan Al-Quran kepada umatnya supaya umatnya itu tertarik untuk masuk Islam, umatnya itu supaya tertarik untuk memeluk agama Islam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk berhenti menyembah berhala pada saat itu. Nah, jadi kesimpulannya 4 sifat kanjeng Nabi Muhammad ini bisa kita contoh untuk menjadi pimpinan, untuk menjadi khalifah di dunia ini. Sekian dari saya, Muhammad Arwah Yasin. Apabila ada perkataan atau ucapan dari saya ada yang salah, mohon maafkan, karena manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.